Salam sejahtera dan selamat pagi Bapak Ibu. Kembali kita bertemu pada hari ini, hari apa ini? Hari Selasa ya? Hari Selasa saudara, maaf lupa ya, kebanyakan di rumah. Hari Selasa ya, tanggal 19 Mei 2020. Nah, mari kita akan langsung membaca di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14 ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan ya. Dan 1 Petrus 3 ayat 11, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, seruan Presiden Jokowi untuk berdamai dengan COVID-19 ini ditanggapi beragam oleh banyak orang ya. Dan kelihatannya juga sebagian orang menafsirkan secara keliru dengan anggapan bahwa ini merupakan ungkapan ketidakberdayaan dan menyerah terhadap COVID-19. Padahal gagasan yang disampaikan oleh Presiden kita adalah bahwa selama belum ditemukan vaksin COVID-19 ini, kita terpaksa harus menyesuaikan diri dengan gaya hidup yang baru yang diistilahkan sebagai new normal. Kenapa? Karena kita nggak bisa selamanya tinggal di rumah tanpa beraktivitas, ya, tanpa bekerja, yang berarti perekonomian akan berhenti. Dan ini akan menyebabkan lumpuhnya perekonomian secara nasional. Berdamai dengan COVID-19 adalah kita harus menerima kenyataan bahwa virus corona ini selamanya akan ada di antara kita, ya, sama seperti virus-virus lain yang sudah ada di dunia ini. Dan kitalah yang harus menyesuaikan diri untuk menjalani gaya hidup yang berbeda dari gaya hidup normal yang kita jalani selama sebelum ada COVID-19 ya. Itu tadi istilahnya adalah new normal ya. Jadi selain dengan gaya hidup kita selama ini, gaya hidup sehat ya, dengan makan minuman yang sehat dan kemudian istirahat secara teratur dan juga berolahraga, kita juga sekarang harus menambahkan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker saat berpergian, menjaga jarak dengan orang sekitar kita ya, dan mandi setelah bepergian ya. Jadi ini gaya hidup yang harus kita tambahkan dengan sebagai langkah perdamaian dengan COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita ya, kita setiap hari kita bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang yang beragam sifat dan kebiasaan. Dan tidak semua sifat dan kebiasaan orang itu menyenangkan kita. Kadang-kala kita bertemu dengan orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang suka membuli kita, orang-orang yang suka menekan kita, orang yang menunjukkan sikap yang tidak menyenangkan atau sikap-sikap tertentu yang merendahkan kita. Dan kita tidak bisa memilih siapa orang yang harus ada di sekitar kita. Itu tidak mungkin ya. Jadi Bapak Ibu, kitalah yang harus menyesuaikan dengan diri dengan mereka. Dalam arti kita harus mengambil sebuah sikap perdamaian. Inilah sebabnya firman Tuhan katakan, usahakanlah dirimu berdamai dengan semua orang ya. Dan kita tidak akan mungkin bisa mengambil sikap perdamaian kalau hati kita sendiri belum didamaikan dengan Kristus. Hati kita sendiri belum didamaikan dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang hatinya diperdamaikan dengan Tuhan di dalam Yesus Kristus, orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah menyadari bahwa kehidupan ini ada semata-mata oleh karena kasih karunia daripada Yesus Kristus, maka orang-orang yang menyadari bahwa kehidupan ini semata-mata adalah anugerah kasih karunia dari Tuhan,
dan menyadari bahwa kita menerima anugerah ini oleh karena pengampunan Tuhan akan dosa-dosa kita, maka kita pasti berani untuk hidup berdamai dengan semua orang. Maka kita pasti berani untuk terus-menerus memberikan pengampunan kita kepada orang-orang yang melukai hati kita. Perdamaian itu bersumber dari hati kita. Ya. Dan firman Tuhan katakan, usahakanlah berdamai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Mengapa? Karena tanpa perdamaian kita tidak akan mendapatkan kekudusan. Selama hati kita belum diperdamaikan dengan Kristus, saudara mungkin bisa menjalani sikap perilaku hidup yang saleh, tetapi itu tidak akan pernah dapat menguduskan hidup kita. Hanya perdamaian kita dengan Kristus yang membawa hati kita untuk bisa berdamai dengan semua orang di sekitar kita. Itu berarti kita harus hidup dalam pengampunan, dan kita terus hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kasih, dan berbuat baik kepada semua orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan memberkati kita bersama, dan mari beraktivitas, jaga kesehatan, dan selalu menjadi berkat bagi semua orang yang ada, yang Tuhan tempatkan di sekitar hidup saudara. Tuhan memberkati.